Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu pensiunan PNS yang terhormat dan penerima pensiun. Ini banyak pertanyaan nih terkait seperti apa besaran tambahan penghasilan untuk penerima pensiun yang akan masuk dalam komponen gaji 13 bulan Juni nanti Bapak Ibu. Nah, kita akan menyampaikan hal ini berdasarkan peraturan yang sudah ditetapkan oleh Pak Presiden dalam peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2024. Jadi secara dan sangat jelas Bapak Ibu ya, dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 ini tentang pemberian tunjangan hari raya dan gaji 13 untuk ASN, pensiunan, dan penerima pensiun. Jadi penerima pensiun itu tetap menerima juga gaji 13 tahun ini Bapak Ibu. Dan pasal 8 menjelaskan bahwa tunjangan hari raya dan gaji 13 bagi pensiunan dan penerima pensiun itu terdiri dari pensiun pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tambahan penghasilan. Nah, kemudian muncul pertanyaan terkait tambahan penghasilan yang belum memahami seperti apa tambahan penghasilan. Nah, ternyata setelah kita cek itu memang tidak semua akan menerima tambahan penghasilan. Tambahan penghasilan ini diperuntukkan untuk kategori tertentu, Bapak Ibu. Nah, penjelasannya ada di huruf D. Yang dimaksud tambahan penghasilan adalah tambahan penghasilan adalah tambahan penghasilan bagi penerima pensiun. Jadi Bapak Ibu yang menerima penghasilan adalah penerima pensiun yang karena perubahan pensiun pokok tidak mengalami kenaikan penghasilan, mengalami penurunan penghasilan atau mengalami kenaikan penghasilan kurang dari 5%. Jadi yang menerima tambahan penghasilan itu adalah penerima pensiun Bapak Ibu. Dan itu ada regulasinya tersendiri di Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1980 terkait pemberian tunjangan tambahan penghasilan bagi pensiun janda atau duda PNS, Bapak Ibu. Nah, kita to the point ke pasal 1 menjelaskan bahwa kepada janda atau duda dari PNS yang meninggal dunia diberikan tunjangan tambahan penghasilan sebesar selisih antara pensiun janda atau duda yang akan diterimanya menurut peraturan yang berlaku dengan penghasilan terakhir almarhum atau almarhumah pegawai negeri sipil. Nah, seperti itu Bapak. Jadi terjawab ya bahwa yang menerima tambahan penghasilan adalah penerima pensiun, bukan pensiunan PNS, Bapak Ibu. Kapan waktu pemberiannya? Sebenarnya sudah sering saya sampaikan, yaitu THR akan dibayarkan paling cepat 10 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri. Jadi apabila belum dibayarkan, dapat dibayarkan setelah Hari Raya Idul Fitri. Untuk beberapa daerah memang mungkin karena bukan Hari Raya Idul Fitri, dia bisa dibayarkan sesudahnya. Sedangkan untuk gaji ke-13 akan dibayarkan pada bulan Juni 2024. Dan apabila belum selesai pada Juni juga bisa dibayarkan sesudah Juni. Pak Menpan mungkin bisa menyampaikan komponen mengenai THR dan gaji ke-13 sesuai dengan peraturan pemerintah yang sudah diterbitkan oleh Bapak Presiden. Nah, itu tadi penjelasan dari Bu Menteri Bapak Ibu. Jadi bulan Juni itu mulai pencairan gaji 13 karena banyak ditanyakan di kolom komentar, Min, kapan gaji 13 cair? Ada ndak informasinya? Nah, ini penjelasan langsung dari Bu Menteri. Berikutnya kita simak penjelasan atau penguatan dari Pak Menteri Pan RB ya. Monggo, Pak. Baik, maturun Bu Menteri Keuangan, Pak Mendagri dan para sekjen. Ada kiriman pantun buat Bu Menteri ini. Wah. Pergi ke kebun melihat badak, diberi minum pakai ember, tidur malam sudah tidak nyenyak lantaran menunggu pengumuman THR. Dan hari ini Bu Menteri mengumumkan, saya kira ini sudah nanti teman-teman bisa ada kepastian, bisa tidurnya. Cuman ada pertanyaan, siapa saja yang dapat THR ini? Apakah honorer dapat? Ini banyak pertanyaan. Tadi Bu Menteri telah memberikan pengantar cukup lengkap. Dan ini telah dituangkan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 dan telah ditandatangani oleh Bapak Presiden. Atas dorongan Ibu Menteri Keuangan, ini lebih cepat saya kira perpesnya, dan kemarin kita tanda tangan tidak lagi di kantor masing-masing, tapi tanda tangan di Sesnek, sehingga ini bisa kita terima hari ini. Nah, siapa saja penerima THR dan gaji ke-13 tahun 2024? Satu adalah PNS dan calon PNS. Yang kedua adalah P3K, jadi honorer yang sudah diangkat P3K, mereka berhak menerima. Prajurit TNI, anggota Polri, pejabat negara, wakil menteri, staf khusus lingkungan KL, Dewan Pengawas KPK, pimpinan dan anggota DPRD, hakim ad hoc, pimpinan, anggota dan pegawai non aparatur sipil negara LNS.
Bapak sekarang kami hormati, komponen apa saja yang akan mereka terima bagi pegawai ASN dan bagi pensiunan. Pertama, untuk bagi pegawai ASN, pertama adalah gaji pokok, mereka terima. Yang kedua adalah tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, kemudian 100% tunjangan kinerja bagi ASN di KL pemerintah pusat, setinggi-tingginya 100% tambahan penghasilan pegawai atau TPP bagi ASN di instansi daerah, tentu disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Tadi Pak Mendagri sudah menyampaikan di sebelum rapat ini. Yang berikutnya adalah untuk bagi pensiunan, penerima pensiun dan penerima tunjangan. Pertama adalah komponennya adalah pensiun pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, kemudian juga tambahan penghasilan pensiun. Kemudian bagi guru dan dosen, terdapat tunjangan profesi guru dan tunjangan profesi dosen sebesar 100%. Kami kira ini untuk melengkapi, yang lain tadi telah disampaikan oleh Bu Menteri Keuangan.